Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, mendudukiku, rindu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, pendudukiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih hadiratmu,
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh iku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih dan menikmati indahnya kasih-Mu. Oh, haleluya, terpujilah Engkau. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati,
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, terima kasih. Oh, Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Sehidupku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur pagi hari ini kembali kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih. Hanya karena Engkaulah kami beroleh hidup Tuhan. Saat ini kami buka hati kami tenangkan jiwa kami, untuk kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Mari silakan Tuhan, Kau mengajari kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua.
Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Cik satu. Ada yang mau sharing? Mami mau sharing? Silakan. Mami mau sharing? Cepat. Wah, mana orangnya? Latihan mau sharing? Shalom semua ya. Ya, salam. Sudah lama tidak sharing. Tapi bagaimana kita berjalan bersama Tuhan itu. Waktu kemarin itu ya, sebelum saya sharing bagaimana ada Tuhan terus dan boleh merasakan Tuhan ya. Tiap hari boleh kita merasakan ketenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ya. Seperti saya merasakan juga dengan persekutuan, dengan mulai di dalam diri kita itu ada kesadaran, di situ ada terang gitu. Itu waktu kemarin itu pernah di difirmankan pagi-pagi kayak gitu ya. Iya ya Tuhan. Mulai dari di dalam diri kita ada kesadaran, di situ ada terang. Kita sadar bahwa hidup kita itu terus dari Tuhan. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan itu saat kita sadar apa yang kita lakukan, saat sadar kita apa yang kita rindukan itu, Tuhan itu ada terang bagi hidup kita. Ada terang. Waktu kemarin kenapa saya tidak ditanya ayo ada sharing gitu. Sebenarnya saya itu merasakan Tuhan, cuman waktu sebelum ibu sakit itu ya, 3 hari sebelum ibu sakit, 2 hari saya berdoa khusus itu mendapatkan berkat. Berkatnya bukan berkat Tuhan, bukan berkat jasmani, tapi berkat Tuhan itu sendiri datang gitu. Apa ya maksudnya Tuhan ini? Kayaknya saya senang sekali itu waktu mendapatkan Tuhan itu gitu. Waktu itu berdoa berdoa ada ya. Saya belum ini tiba-tiba senang sekali dapat Tuhan itu gitu. Sampai itu terpancar di dalam diri saya itu kesadaran di situ ada terang gitu. Terima kasih ya Tuhan. Tiba-tiba udah saya mendapatkan itu, saya merasakan Tuhan sampai gimana sukacitanya berlimpah. Waktu mendengarkan ibu yang kemarin sakit itu, tiba-tiba drop kayak gitu. Wih, kok bisa hilang kayak gitu. Hilangnya apa ya, kenapa kemarin itu saya mendapatkan itu, tapi aku mendengarkan kayak gini. Kami mengalami kayak gini. Kami mengalami ibu yang sakit. Saya diulang lagi, review lagi, bagaimana penghakiman bagi saya itu. Saya ingat direview kembali gitu. Bahwa ini nanti waktu pernah saya dengarkan juga, kalau kita sudah mengalami sekarang nanti kita tidak mengalami lagi.
Tapi itu saya mengalaminya, maksudnya apa ya ini Tuhan, kalau saya tidak mengalami ini nanti ibaratnya sudah mengalami, nanti tidak mengalami lagi. Saya bertanya bertanya kepada Tuhan itu dan saya merasakan itu, maksudnya itu saya belum paham gitu. Tapi setelah ini, waktu aku mendengarkan ibu sakit kemarin itu, ya apa kita mengalami ibu sakit itu, saya down kayak gitu. Iya, barang kemarin sih kita sudah menghakimi seperti saya mengalami waktu anak saya meninggal itu, saya kayak disambar petir, di review ulang. Makanya sampai, tapi kok saya melihat udah saya mengalami dulu penghakiman ke penghakiman kayak gini, kok tiba-tiba mulai kayak gini yang mengalami sangat sedih sampai kemarin itu waktu ibu sakit itu saya ngambil cuti, aku datang dulu. Tapi saya diingatkan terus berdoa. Waktu kemarin juga dibilang waktu berdoa itu, cuti aku datang dulu kepada ibu. Tuhan, ini saya emang ini lama enggak gitu. Tapi bagaimana itu mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu seperti penghakiman harus kita jalanin kan. Saya menanya Tuhan, kalau firman kemarin mengatakan kalau kita sudah mengalami apa kita mengalami, bukan di situ. Saya diingatkan dan dikuatkan terus. Ternyata untuk pengertian dan pengertian kayak gitu, kalau kita sudah mengalami, kalau kita di dalam Tuhan itu kita tidak akan jatuh down dan kita merenungkan apa yang Tuhan kasih dan apa yang Tuhan ingatkan bagi kita. Kalau kita merenungkan, Tuhan memberikan pencerahan dan di dalam diri kita ada sedikit terang, itu kesadaran, di situ ada terang kayak itu. Waktu saya tanya, waktu datang saya ke rumah sakit, saya berdoa dulu dan tiba-tiba anak saya bilang kayak gini, "Ma, ayolah kita gandeng tangan untuk berdoa bagi ibu," katanya. Bapaknya aja sakit nggak pernah mengatakan mereka gandeng tangan bertiga gitu. Iya, bergandeng tangan. Itu sudah saya ngambil cuti, saya bertanya sama Tuhan. Tapi ada ketenangan kayak gitu. Ada ketenangan, oh iya Tuhan, apa yang kami alami kayak gini penghakiman. Saya tuh tersentak kayak gitu. Dulu pun saya waktu anak saya itu kayak disambar petir sampai bisa lemah 3 hari gitu. Tapi kok apa ini saya mengalami kembali ya Tuhan. Tapi bukan, bukan Kak, kayak gitu. Ya, apa yang kamu lihat, boleh kamu kuat dan boleh kamu rasakan bagaimana Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada. Tapi di waktu kemarin itu saya sebelum kita waktu Zoom kayak gini ya, itu saya pernah berdoa dulu bagaimana ya kalau aku pingin ya Tuhan, apa kayak kalau ibaratnya kata-kata yang kasar itu tidak ada sakit hati, bisa menerima, saya bilang kayak gitu. Tapi lama-lama juga itu dulu saya pernah berdoa itu, kalau ada pun orang yang ngomong apapun, bagaimanapun, siapapun, bahkan firman sendiri yang menghantam diri saya, bisa bisa nggak ya berdoa itu tidak sakit hati. Ternyata Tuhan pulihkan, itu ada saya alami terus. Bagaimanapun sekeras apapun firman dan sekeras apapun orang bikin saya itu tidak sakit hati dan tidak mengalami kebencian gitu. Oh iya ya, pengalaman kemarin saya mengalami itu. Saya berdoa itu. Waktu saya bertemu sama teman saya itu waktu sebelum Lebaran kemarin itu, dia sering gampang sakit hati. Aku pergilah dulu Kak kemana? Ke Ustadz katanya. Untuk apa mau ke Ustadz? Iya pergi ngapain? Aku saya tanya kayak gitu. Mau dirukiahkan dulu saya gitu. Dirukiahkan apa? Aku juga nggak ngerti apa dirukiahkan itu. Terus iya, biar gimana pun mau lihat orang yang udah kaya, orang yang udah memarahin kita, gimana, yang udah gimana itu, biar saya tuh nggak ada rasa sakit. Itu memang harus diruqyahkan ya, aku bilang. Iya, harus diruqyahkan, biar dikeluarkan dulu roh-roh yang kayak gitu, biar bencian, kemana, sakit hati, kan. Iya Tuhan. Terus saya diingatkan melalui saya gitu, iya ya, dulu pun saya pernah berdoa itu, tapi bisa datang sendiri kepada diri saya itu tanpa ada sakit
hati. Ibaratnya kalau ada sakit hati, tidak lama hilang gitu. Terima kasih ya Tuhan, ternyata aku sendiri bisa datang kepadamu. Seperti dia itu sampai diruqyahkan udah 2 kali, tetap juga nggak hilang kayak gitu. Dia sampai dia ada bikin jadwal kepada ustadznya itu bikinnya saya diruqyahkan tapi susah katanya. Harus ada berapa kali katanya. Iya ya, sulit kali loh bersama berjalan mencari-cari jalan masih bersamanya. Tapi kita puji Tuhan, bagaimana kita datang dengan kerendahan hati kita, di dalam diri kita ada kesadaran, di situ ada terang yang kita alami. Bagaimana saya kayak gitu penasaran, apa sih Tuhan ceritakan terus setiap hari. Bagaimanapun makanya saya kemarin ke Ibu, bagaimanapun firman yang keras Bu, jangan takut. Karena Tuhan itu terus ada bersama kita. Saya sudah alami. Saya bisikkan kepada Ibu kemarin kayak gitu. Kalau untuk pencobaan dan pencobaan yang kita alami kayak gitu karena firman itu kuat. Ada kekuatan terus baru bagi kita. Saya bilang kayak gitu sama Ibu karena saya sudah merasakan Bu. Saya juga dari merasakan penasaran itu bagaimana Tuhan itu rahasia-rahasia Tuhan itu aku juga penasaran apa yang Tuhan berikan dan apa terus dan Tuhan pun saya ditarik terus udah kemana bagaimanapun kita mengalaminya contohnya udah terlambat apa masuk masuk second apa udah ngantuk kali tapi Tuhan sendiri yang menarik gitu apa sih rahasiamu Tuhan kok bisa kayak gini sampai buka kamera pun sampai udah rasa ngantuk tetap terbuka gitu. Tapi Tuhan itu ada rahasianya mau dibilang terus bagaimana penasaran kepada Tuhan itu terus jadi apapun yang kita alami dan apapun firman yang sekeras itu bagi kita dan apapun ibaratnya kita sudah dibawa lebih tinggi jangan takut karena kasihnya lah yang kita ingat itu yang saya alami bagaimana dengan dia ternyata saya sudah dipulihkan kadang sedikit dari masalah sakit hati dan bisa saya tidak lagi untuk merasa dendam seperti yang saya ceritakan tadi teman saya itu sampai 2 kali diruqyahkan nggak hilang-hilang dan tetap masih kan. Terus mau ke berapa lagi? Cobalah dulu kamu datang kepada Tuhan sendiri. Enggak, Kak, itu harus diruqyahkan. Enggak juga, bisa datang sendiri. Kan ada sekali sama kalian sholat tahajud, saya bilang. Sholat tahajud itu kan dengan khusus sama Tuhan, nggak perlu dengan pertolongan orang lain. Kita pun datang kepada Tuhan itu dengan sendiri, dan kita mendapatkan Tuhan itu dengan kita untuk datang kesadaran kita sendiri. Di situ ada terang, saya terangkan sebagai kayak gitu. Iya ya, sampai dia penasaran. Tapi nggak tahu dia mencoba apa tidak, tapi dia bilang mau dirukyahkan sekali lagi. Nah, itu kita pun mengalami di dalam hidup kita bagaimana Tuhan itu dengan ada kesadaran di situ ada terang. Nah, itu yang saya alami dan kita biarlah setiap kebenaran itu muncul kita dengan merendahkan diri kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Setiap kali saudara kita mendengarkan sharing sebetulnya ya. Kalau kita mengalami Tuhan ya. Pak, Oh, saya enggak. Gimana? Suara saya bisa dengar? Saya? Oke, baik. Saudara, kalau kita terus ya, bersekutu itu saudara artinya adalah jadi kita ini saudara bukanlah sekedar menambah pengetahuan ya. Memang nantinya saudara kita itu terus akan dibimbing saudara ya. Tuhan itu membimbing kita, mengajari kita bagaimana kita boleh mengalami firman Tuhan, bahkan boleh mengalami Tuhan dari berbagai keadaan saudara. Nah,
ketika saya terus berbicara, ya, saya bisa terus berbicara itu, dan saya terus mendengarkan juga saya berbicara gitu. Ya. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan itu akan bisa kita rasakan lewat kata-kata itu, saudara. Nah, tahukah saudara, kalau seseorang itu tulus hatinya gitu, maka perkataan dia itu entah apapun agamanya, saudara. Tetapi kalau orang itu tulus gitu ya, tulus, dia itu, jadi tulus ini saudara, dia itu benar-benar ingin mencari kebenaran dia. Dia apa adanya gitu. Orang yang tulus ini, makanya orang yang suci hatinya itu dikatakan akan melihat Allah. Jadi sederhana sebetulnya. Nah, jadi kalau kita itu suci hati kita ya. Kalau misalnya kan, bukan berarti orang yang suci hatinya itu bukan berarti dia nggak bisa sakit hati gitu. Bisa. Dia bukan robot. Orang yang suci itu bukan robot gitu. Kalau kalau orang yang suci itu tidak bisa sakit hati, kok Tuhan bisa sakit hati gitu. Ya kan? Sampai dia murka lagi. Coba baca dalam Alkitab gitu. Tuhan sampai murka gitu. Tuhan sampai kalau dia itu membinasakan itu, lihat ketika keluarga Akan itu kan. Itu semua. Belum lagi Datan dan Abiram itu. Itu sampai kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunannya. Bahkan kan sampai keturunan ketiga dan keempat dari penyembah berhala. Gitu ya. Nah, saudara, ketika kita ini bersekutu, saudara ya, yang diminta dari Tuhan itu, dari kita itu, ayo, masing-masing daripada kita itu menampakkan Tuhan, saudara. Suara kita, nada bicara kita, apa yang kita alami, gitu ya. Kata-kata kita, walaupun itu keluar dari pikiran kita, kalau kita itu suci hati kita, gitu, maka kata-kata itu seperti kata-kata Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Jadi, di sana ada damai sejahtera, di sana ada ketenangan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada nasihat, di sana ada ketegasan, di sana ada membangkitkan iman, gitu. Jadi saudara, ketika kita itu bicara gitu ya, apalagi kalau yang kita bicarakan itu telah kita lakukan gitu. Misalnya seperti tadi kan, saya berdoa. Satu, dikatakan sebelum ibu sakit, saya seperti merasakan ada satu kebahagiaan. Tapi berkat apa ini ya? Apa maksudnya? Mungkin masing-masing kita pernah mengalaminya gitu. Rasanya kita bahagia, tapi nggak tahu kebahagiaan apa ini ya. Gitu. Nah ternyata yang kita dengarkan mungkin seperti tadi kan. Seperti yang dikatakan tadi. Kok seperti ini Tuhan? Lalu saudara, Tuhan itu menceritakan, kamu ingat gak dulu kamu seperti ini? Seperti ini. Saya seperti yang dikatakan ketika kehilangan anaknya itu kan. Rasanya seperti disambar petir gitu. Tapi setelah lewat kan, kira-kira
bagaimana bisa melewati itu, saudara? Kan diambil di awal anaknya. Rasanya kan sakit sekali gitu. Tapi sesudah lewat, ada sesuatu yang mungkin ketika diceritakan tadi itu ya. Jadi dia bisa boleh apa ya, punya satu pengalaman gitu. Sehingga kita tidak takut lagi menghadapi apa yang kita takutkan gitu. Iya, ketika uh, mertua saya belum meninggal, tapi sudah kritis gitu ya. Saya itu selalu menjaga di hati saya. Saya selalu pikir gini, enggak, mertua saya enggak akan meninggal dia. Gitu, enggak ada pikiran meninggal gitu. Saya bilang juga sama Om Twin, saya enggak ada apa, enggak, kayaknya saya hidup ini gitu. Lewat ini gitu. Sehingga tidak terlalu memaksa untuk pulang pada waktu itu bisa. Sehingga kami juga sembunyikan gitu kan. Nah, tapi kan pada saat itu kan belum mengerti kan. Ya kalau pada saat itu ketika dipanggil, tidak akan siap. Ya nggak bisa membayangkan gitu loh. Udah nggak ada uang gitu kan. Ya tapi sekalipun ada uang gitu, apalah gitu kan. Masa pulang karena meninggal gitu, aduh. Tapi ketika sudah dihadapi, saudara ya. Tahukah saudara, ketika saya mengatakan bahwa mertua saya tidak pernah mati gitu. Tahu nggak? Itu bukan kata-kata penghiburan, saudara. Enggak. Itu nggak kata-kata kosong. Iya. Kalau saya bandingkan dulu ya ketika kehilangan bapak saya dulu gitu ya. Itu rasanya gimana gitu. Tapi ketika kali ini, saudara, itu benar-benar bagi saya, saudara ya, ketika melewati itu gitu ya. Iya, Tuhan. Rasanya nggak sanggup, rasanya gimana istri saya bisa melewatinya gitu. Saudara, saya harus uh, membiarkan istri saya menangis gitu ya. Kadang-kadang saya harus tegasin, tapi kadang saya harus biarkan dia menangis. Gitu. Sambil ketika dia menangis di depan saya nangis juga gitu. Sambil dia ceritakan kenangan-kenangan dia gitu ya. Cerita-cerita tentang Pak E lah gitu. Ceritain gitu ya. Saya itu biarkan dia menangis gitu. Ya, sambil saya membiarkan diri saya untuk jadi penghiburan bagi dia. Gitu. Iya, kadang dia sakit di sinilah, di situlah, saya urut gitu ya. Iya, kadang kalau saya mandiin dia gitu ya. Atau ketika dia lihat saya capek gitu ya. Dia mungkin kasihan gitu ya. Tapi uh, saya saya benar-benar belajar gitu. Kayak kemarin anak-anak pergi gitu ya. Sama buunya, sama udahnya gitu ya. Sama gurunya pergi mereka pantai. Saya sudah ajak juga. Lah, nanti kecapean katanya gitu. Sudah, saya temani lah gitu. Saya ngerjain semuanya, nyuci piring, masak nasi, siapkan makanan untuk istri saya. Ini semua saya lakuin. Dan wah itu benar-benar saya ngos-ngosan. Saudara. Ambil baju karena saya cuci baju pagi-pagi itu ya. Terus
Karena kan mesin cuci kami agak tinggi gitu ya. Untuk ngambil pakaian itu, wah, kesan gitu. Sampai jemur lagi. Ambil dari jemuran lagi. Kan pakai gantung itu ya. Itu kan cukup capek lah gitu. Situ saya membayangkan, iya Tuhan. Seperti inilah setiap hari istri saya ya Tuhan. Iya, jadi saya kumpulkan kekuatan saya. Gitu. Saya kumpulkan kekuatan saya untuk melakukannya. Gitu. Terus mereka datang, terus saya cuci piringnya semua. Mereka datang bawa piring kotor gitu kan. Anak-anak kan kalau disuruh kan apa? Bukan bisa langsung melakukannya karena sudah terbiasa. Kan? Tapi sudah di situ saya belajar sudah cuci aja kenapa rupanya. Cuci gitu ya. Saudara melakukan semua itu saudara kalau kita itu memandang Tuhan gitu ya. Disitulah baru kita ngerti apa arti pertobatan itu saudara. Iya. Nggak ada kata terlambat. Pertobatan itu bukan hal-hal besar. Dari hati kita. Seperti misalnya dulu saudara. Kita itu sudah juga terbiasa dengan yang namanya cuci dengan air hidup gitu. Semua dicuci kan. Sakit hati dicuci. Apa aja semua dicuci. Cuci. Sama dengan mereka harus dirukiah gitu kan. Lepasan gitu. Saudara, penyempurnaan itu tidak seperti itu, saudara. Itu natural dia, saudara. Sama dengan proses yang kita alami. Bukan masalah kapan berakhir proses itu. Bukan. Karena seumur hidup kita, selama kita tinggal di kemah kita ini, saudara. Artinya, kemah kita ini tergantung satu dengan yang lain. Kalau memang benar-benar saudara Tuhan itu langsung memisahkan gitu ya. Kalau dia tidak tergantung dengan firman-Nya, dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun, maka gampang aja, udah iblis bunuh aja dia. Pokoknya bilang aja, iblis sudah tidak ada lagi. Sudah selesai itu sudah. Sudah selesai. Cukup dia satu berfirman. Tapi tahukah saudara, setiap yang difirmankan Tuhan itu sudah terlebih dahulu dilakukan dia. Iya. Kalau dia katakan barang siapa rela kehilangan nyawa, barang siapa tidak rela menyangkal dirinya, rela kehilangan nyawa, dia tidak layak jadi pengikutku gitu. Maka dia sudah terlebih dahulu melakukannya dan dia bertanggung jawab. Seperti yang saya katakan, saudara, ketika saya ngomong sama saudara, saya bertobat, saya ini istri saya melakukan pekerjaan istri saya misalnya saya katakan di dalam diri saya mertua saya hidup, lalu saya katakan sama istri saya, mami nggak pernah kehilangan Pak E, karena Pak E tinggal dalam saya. Saya ceritakan semua misalnya, seperti Pak E datang sama saya, seperti ngomong sama saya, kan saya ceritakan semua. Tapi itu baru permukaan, itu baru berfirman. Pada kenyataannya, perjalanan berikutnya, kita harus menggenapi apa yang kita katakan. Itu dia sebenarnya. Iya, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Itu artinya. Kata-kata kecil sekalipun kita harus pertanggungjawabkan semuanya. Iya.
janji kita terhadap anak-anak kita. Itu kita mesti pertanggungjawabkan semuanya. Kadang-kadang, saudara, saya itu pengen berhenti berbicara, saudara. Karena, saudara, di dalam berbicara, di dalam banyak bicara, kita akan mendapatkan banyak pukulan, saudara. Iya. Tapi, saudara, kalau kita berhenti berbicara, sama seperti tadi, kalau saudara lama nggak berbicara, gitu ya, maka saudara akan kehilangan Tuhan yang terus bertumbuh. Kadang-kadang saudara takut untuk berbicara. Iya. Sebetulnya saudara, kita ini nggak bisa loh lari kemana-mana. Nggak bisa. Ketika saya katakan begini ya, Tuhanlah yang membangun persekutuan ini. Perhatikannya baik-baik ya. Tahukah saudara, ketika saya katakan itu berarti maka kata-kata itu pasti akan terjadi. Kalau saya lapar dan haus akan Tuhan, kalau benar-benar, jadi kalau saya ingat terus perkataan saya dulu ketika saya pertama kali saya lahir baru gitu ya. Lalu Tuhan menuntun saya sampai saya dibaptis, sampai hari yang full timer, sampai hari-hari saya adalah merindukan Tuhan. Iya. Pasti saudara, Tuhan itu akan terus menampakkan diri dia. Kan seperti tadi dibilang kan, sebelum ibu sakit, saya sudah begini. Sebelum bom tahun 2000 itu terjadi, persis saudara. Saya itu lagi merenungkan gitu. Karena waktu saya lihat, aduh, gimana lah kayak gini ya. Gitu. Kayak merekayasa Tuhan gitu loh. Kan kita dulu kan suka buat acara-acara kan. Dari acara-acara itu kan ingin menarik perhatian orang kan. Kan kita itu terus ada kan karena banyaknya acara dulu kan. Acara inilah, bikin pengurapan inilah. Bahkan sampai bikin musik jenis tertentu kan. Untuk menarik orang kan. Kan karena kita terus mengkhotbahkan tentang kalian akan diberkati, berkat bangsa-bangsa. Lalu banyak yang mengalami berkat, makanya kan gereja itu penuh kan. Mereka mengalami lawatan dan sebagainya. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Ada yang dijual kan. Pada waktu saya bilang kayak gini. Tuhan, lakukanlah apa yang kau pandang baik. Persis setelah saya mengatakan itu. Terjadilah ledakan bom itu. Kok tidak berapa jauh di depan saya. Gitu. Nah, saudara, jadi saudara, ketika kita mengatakan Tuhan yang membangun gereja ini. Ketika saya ngomong kayak gitu, saudara. Tahukah saudara, itu terikat di sorga. Artinya terikat itu, saudara, itu jadi hukum di sorga. Hukum itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak harus terjadi. Iya. Makanya dikatakan apa yang kamu ikat di bumi. Apa yang kamu lepaskan itu kamu firmankan. Ikat itu apa yang kamu buat stop. Alam maut tidak menguasainya. Iya. Jadi saudara, kalau semakin saudara renungkan siapa manusia itu gitu ya. Semakin saudara renungkan, maka semakin nanti saudara menemukan kebenaran demi kebenaran
daripada nyatanya Tuhan itu. Orang yang bertobat itu adalah orang yang berhenti atau belajar berhenti mengandalkan dirinya. Iya. Belajar membungkam segala gagasan-gagasan yang timbul dalam pikiran kita. Iya. Jadi makin ke sini ya saudara ya, kalau saya renungkan diri saya gitu ya. Saya bersyukur saudara, sudah 50 tahun. Saya bersyukur saya masih bersama-sama dengan istri saya, dikasih kesempatan. Seolah-olah saudara, dengan pulangnya mertua saya laki-laki gitu ya, itu kayak penambah hidup bagi istri saya. Iya. Itu tiba-tiba saja pengertian seperti itu. Iya. Kan kepada Daud juga dikasih pilihan kan. Pilihannya itu sulit sudah. Satu bencana kelaparan, satu bencana apa lagi ya? Kalau nggak salah ada 3 itu ya yang diperhadapkan kepada dia karena waktu itu dia habis menghitung jumlah rakyat dan pasukannya. Ternyata tiba-tiba suruh dia itu deg-degan. Aduh, aku salah ini. Lalu ada 2 kali dia kejadian seperti kalau nanti saudara baca ya. Lalu dia mengatakan apa? Biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan. Tahukah saudara, kalau saudara nanti belajar satu demi satu ya, apa yang dialami oleh orang-orang kudus itu ya. Kalau saudara pelajari satu demi satu, saudara akan melihat bahwa semua nanti perjalanan mereka itu seperti satu aturan. Dari situ nanti kita akan mengetahui semua firman yang akan diucapkan oleh Tuhan. Kita akan mengenalinya. Jadi saudara, ketika saya mengalami itu, saya lihat ketika Tuhan panggil itu, aduh saudara, sanggup nggak ya istri saya mendengarkan kabar ini? Nah, tapi setelah lewat gitu ya, saya itu benar-benar saudara punya satu ini saudara. Saya mempunyai satu jalan yang baru dari Tuhan, hidup bersama dengan istri saya. Iya. Saya bisa membayangkan bagaimana ya suatu saat kan kita akan berpisah satu dengan yang lain kan. Iya. Hal-hal yang berhala-berhala dalam hidup kita. Tempat ini bisa jadi berhala, pelayanan ini bisa jadi berhala. Iya. Suatu saat bisa diambil dari kita semua. Anak-anak kita menjadi besar. Kita kan akan kehilangan masa di mana mereka itu polos. Kan kita akan kehilangan itu semua. Ya kan? Di mana dulu kita bisa dikte mereka kan. Harus kayak gini kamu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Bisa kan? Tapi begitu mereka bertambah besar, masih bisa kah? Nggak bisa. Kemarin sudah ketika anak saya Kesia gitu ya. Itu dia kan harus kembali ke kosannya kan. Berarti kan kami masih tinggal di sana tapi dia sudah kembali ke kosannya gitu. Setelah dia kayaknya slow aja gitu. Dia sudah masuk ke dunianya gitu. Pada waktu itu sudah saya pengen lihat kosannya anak saya gitu. Tapi saya coba aja istri saya tapi waktu itu dia belum kuat gitu ya. Nanti saya gimana? Karena kan kosannya itu sudah agak jauh. Mobil gak bisa masuk gitu kan.
Kadang sulit. Paling kalau dia dari jauh. Tapi saya pikir saya yang akan lihat. Tapi nggak kesampaian juga, saudara. Nggak bisa. Tapi saudara, saya lihat saudara, anak saya sudah mandiri. Dia, gitu ya. Dia biasa aja gitu. Dia berangkat biasa aja. Hebat ya Tuhan. Saudara, ketika saya lihat perjalanan ini gitu ya. Itu benar-benar saudara saya, ini ya, kita masih punya orang tua gitu ya. Orang tua kita eh, juga harus melewati jalan-jalan mereka gitu kan. Dan kita lihat itu. Ada yang masih kita lihat. Yang akan kita pelajari. Yang akan kita renungkan gitu. Kami teleponan kemarin. Video call sama Mae gitu ya. Wah, cerah saya lihat wajahnya gitu. Senang lihatnya. Tapi sudah kalau di sana gitu kan. Kadang-kadang saya perhatikan dia sudah sendirian gitu ya. Dia melihat jauh ke depan gitu ya. Kita kan nggak tahu kan apa yang dipikirkannya kan. Mana tahu saya apa yang dipikirkan. Paling yang bisa saya tanya, sudah makan Mae, sudah minum obat. Saudara, disinilah saudara saat-saat di mana Tuhan itu menampakkan dirinya bagi semua orang. Iya. Dengan mantap saudara Mae bilang, saya di sini. Karena saya tahu Bapakmu juga ada di sini menemani saya. Wah, itu saudara. Dulu mungkin saudara kita itu sudah ketika di pengertian kita tentang dunia orang mati, dulu kita takut kan. Tapi tahu nggak sekarang saudara? Ngapain kita takut? Orang dalam pikiran kita kan kita bilang, dia bersama dengan Tuhan. Saya bersama dengan Tuhan. Loh, Tuhan itu kan berdaulat atas semua. Firman-Nya itu dengan lantang berbicara di dunia orang mati, saudara. Iya, saudara. Dunia orang mati itu berubah oleh karena firman Tuhan. Iya. Jangankan orang mati, batu-batu pun kalau orang hidup berhenti memuji Tuhan, batu-batu akan memuji Tuhan katanya. Batu loh. Iya. Batu itu saudara ya. Kita ini masih bisa, walaupun kita itu sakit, kita itu masih bisa mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Walaupun kita tergeletak, nggak bisa bicara, masih bisa. Kita bisa bilang kayak gini sama Tuhan. Dalam keadaan kita lemah. Tuhan, aku ngangkat tanganku ini sulit sekali. Dulu aku ketika menyembah Engkau, aku angkat kedua tangan. Kita anggap kita sudah menyembah Tuhan kan. Tapi dalam keadaan kita nggak bisa mengangkat tangan kita, kita bisa bilang kayak gini, Tuhan, kalau aku bisa ngangkat tanganku ini setengah saja, bisakah Engkau anggap ini Tuhan sebagai satu penyembahan? Lalu kita mengangkat tangan kita. Karena dulu kita terbiasa mengangkat tangan kita seperti itu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Istri saya juga ngangkat tangannya tinggi kayak gini. Itu kalau sudah diangkat tangannya tinggi kayak gini, dulu juga kayak gini. Dari dulu, saudara. Saya kenal istri saya. Sudah ngangkat tangannya kayak gitu. Sudahlah, sudah in lah dia. Tapi sekarang nggak bisa ngangkat tangannya. Kemarin sudah dia bilang, diangkat kakinya, saudara. Di tempat tidur kan.
Diangkat kaki kirinya tinggi. Lihat papi, katanya gitu. Tinggi sekali diangkat. Iya. Coba bandingin dengan kaki kanan. Gitu. Kaki kanannya segini loh tingginya papi. Kaki kiri lihat. Ketika sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, kita harus mengizinkan firman Tuhan itu dengan lantang. Sekalipun kita di dunia orang mati. Dunia orang mati tidak bisa menyembunyikan kita. Dunia orang mati tidak bisa mengubur orang tua kita yang sudah meninggal. Nggak bisa. Ya, harus keluar mereka. Ya, kenapa saya berani katakan sama saudara? Bahwa saya nggak pernah meninggal. Ketika kemarin saya bilang, ketika Chandra ada di sini, saudara. Kalau lihat wajahnya Chandra, gitu ya. Nah, abang saya. Kan nama opungnya kan sudah bukan Opung Maron lagi, tapi Opung Chandra. Dengar kamu, Chan. Kamu menanggung. Itu nama berkat bagimu, Lona. Sambil situ juga ada pacarnya dia kan. Iya. Kami nasihati. Semua nasihati. Dan di situ kami ceritakan. Kamu tahu nggak bapakmu kayak mana? Ini loh kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, Lona. Iya. Jadi abang itu kayak hidup dia. Iya. Artinya gini, kalau dia dengar semua cerita tentang bapaknya yang kayak gitu. Sampai udah kayak gitu pun masih dicarikan istri oleh mama saya. Sampai mama saya bilang, tahu nggak abangmu yang di Batam? Salib per pun nggak ada bantu untuk pernikahan dia. Ketika mau bayar sinamotnya gitu. Tuhor baru. Wah. Dia perjuangkan. Saya bisa bayangkan, iya ya. Dan Chandra itu anaknya dengar. Bukankah berarti, saudara, bapaknya itu, abang saya itu, mendengarkan semua perkataan itu? Iya kan? Iyalah. Bukankah berarti Tuhan sudah turun ke dunia orang mati? Bukankah benar firman Tuhan mengatakan orang-orang yang ada dalam kuburan mendengarkan suara anak Allah? Iya. Jadi saudara, sekarang kita benar-benar, saudara. Ayo, kita melewati semua. Kumpulkan terus kekuatanmu. Terus, bersemangatlah. Gitu. Ayo, Tuhan ada di sini. Engkau gak bisa lari dari sini. Hmm. Seperti saya katakan, abang saya sudah lama meninggal. 2000 berapa meninggal? 2003 ya? 2000 saya lupa. 2005 atau 2006. Saya lupa ya. Tapi dengan sekarang, saudara. Ketika firman ini, ketika perkataan-perkataan ini.
semua seperti hidup kembali. Iya, itulah kekuatan firman Tuhan. Kita yang masih hidup akan hidup selama-lamanya. Kita nggak bisa pergi, lari kemanapun nggak bisa. Dan tahukah saudara, orang-orang yang meninggalkan tempat ini pun nggak bisa lari kemana-mana. Kalau orang benar-benar mencari Tuhan, mencari kebenaran, pasti akan dihajar. Pasti akan mengalami penghakiman. Karena itu pintu masuknya. Bahkan berkali-kali. Sampai akhirnya kita itu mengatakan. Seperti tadi kan. Tadi kan berkat tadi kan. Apa ini yang berkat apa ini? Ternyata berkatnya seperti itu. Iya. Bagi saya. Kan saya sudah ceritakan semua yang saya alami kan. Dulu saya bangga, saudara, kalau menjadi hamba Tuhan. Bangga jadi gembala gitu. Tapi apakah menjadi seorang gembala itu ketika kita menjalaninya? Apalagi ketika kalau misalnya saya lihat anak-anak saya terkungkung mereka, saudara. Gampang dihakimi semua orang. Kalau saya tidak gembala, bebas aja, enak aja, enjoy aja. Ketika mulai sepertinya saya terlambat di bidang tertentu gitu. Tuhan itu saudara tidak mengintimidasi kita. Enggak. Waktu kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, dia ada di sana. Iya. Memang dia nggak perlu langsung angkat tangan kita, sini tanganmu. Enggak. Mesti dibiarkan kita sampai pada akhirnya kita menemukan dia. Iya. Sampai kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Iya. Sekarang kan saya nggak tahu ya, Mbak Tian bisa nangkap nggak sekarang kebahagiaan yang dimaksud itu. Iya. Dari apa yang saya alami, yang saya ceritakan itu. Oh, saya bahagia, saudara. Iya. Bisa memandikan istri saya bahagia, saudara. Iyalah. Istri saya juga, kalau saya mandikan dia, itu kadang dia cium-cium saya. Iya. Maksudnya itu, uh, sebelum Pak E meninggal itu ya, Pak E itu bilang kayak gini, Pak, kita makin tua ini, kayaknya kita itu kayak jadi saudara ya, katanya kayak gitu. Ya dia, Mak E bilang sama Pak E kayak gitu. Bukan lagi kayak suami istri, tapi kayak saudara ya, katanya kayak gitu. Iya, iya. Iya. Jadi saudara, kebahagiaan. Sekarang kan baru kita menemukan kebahagiaan kita. Kan bukan karena uang lagi kan. Ya kan? Sekarang coba. Kalau misalnya Tuhan berfirman setiap hari kepada kita. Dengerin ya. Kamu gak pernah kehilangan Pak E. Justru Pak E semakin dekat dengan kamu. Tinggal dalam dirimu. Makanya kan Tuhan ngomong.
adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sama. Lah, kalau misalnya sekarang Pak E pergi kepada Bapak, gitu kan? Lalu saya pandang Bapak gitu, saya pandang Tuhan kan. Waktu saya pandang Tuhan, yang saya lihat apa? Berarti kan saya lihat Pak E. Kan gitu kan? Waktu saya lihat Pak E, saya lihat bagaimana, kan pasti kan terngiang-ngiang apa yang dilakukannya terhadap anak, istrinya, cucunya. Iya kan? Kan kayak gini, kayak ditunjukkan. Kamu lihat ini. Itu aku lakukan. Kamu bilang apa? Kamu bilang kan aku hidup dalam kamu kan? Sekarang kata-kataku itu tinggal dalam kamu. Persis seperti yang Tuhan katakan. Persis. Kalau dulu Pak E mana tahu. Misalnya saya marah-marah terhadap istri saya, terhadap cucunya gitu. Pak E mana tahu, paling kalau video call gitu kan. Kalau video call gitu, mana banyak omongannya. Gimana, makan apa, paling gitu aja. Lagi juga bahasa terbatas gitu. Tapi sekarang, saudara, dia sudah bersama dengan Tuhan. Jadi waktu saya pandang Tuhan, Tuhan yang mana? Apa saya pernah berjumpa dengan Tuhan? Jadi Tuhan itu kayak roh wajahnya. Mana ada kita pernah melihat Tuhan? Iya. Tapi ketika orang yang pernah menunjukkan teladan bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita, mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, mengasihi cucunya. Coba lihat. Bukankah dia akan hidup? Oh, dia nggak pernah paksa saya. Seumur hidup saya, dia nggak pernah marahin saya. Selama saya bersama-sama dengan dia nggak pernah sekalipun menuntut saya. Tidak pernah. Sama, Tuhan itu juga kayak gitu. Tahukah saudara, dalam perjalanan kita yang sekarang ini ketika diajak, ada berkat yang sangat besar. Lihat, semua orang, siapapun dia, akan mengalami penghakiman. Akan dihajar oleh Tuhan. Iya, tidak akan pernah berhenti. Sekarang mungkin orang bisa kayak menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Biarkan. Iya. Tapi ketika engkau ada di sini, sudah. Jangan berusaha lari dari Tuhan. Karena engkau tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan. Karena kemanapun engkau pergi, ada Tuhan di sana. Baik, lihat berapa itu? Hari kita berdoa. Kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami tahu Tuhan, Engkau terus mengajari kami, membimbing kami, menuntun kami. Sampai pada akhirnya kami bisa mengerti apa arti Engkau menampakkan diri bagi kami. Apa berkat yang sesungguhnya? Apa hidup yang sesungguhnya? Engkau mengajari kami sesuai dengan pengalaman-pengalaman kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur
Kami tundukkan hati kami ini sepenuhnya. Kami berkati sepanjang hari ini. Biar sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.